Salah satu kebiasaan yang susah diberhentiin yang seringkali ada di kalangan para perempuan. Bahkan sudah seperti aktivitas sosial. Apa kebiasaan itu? Yap, gosip. Kenapa susah diberhentiin? Karena seru. Tapi ini adalah saran dari aku, dari seseorang yang dulunya gosip itu kayak makanan sehari-hari. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya kita ada bahas kenapa sih ada aja orang yang gak suka sama kamu tanpa alasan yang jelas. Tapi untuk video kali ini, kita akan bahas topik gosip. Kita akan mulai dari awal. Apa itu gosip? Kenapa sih banyak orang yang gosip? Dan kenapa kita nggak boleh gosip dan bagaimana caranya kita berhentiin kebiasaan ini? Tenang aja, semua yang akan aku share di video ini bukan asal comot dari ChatGPT, tapi berdasarkan praktek, pengalaman, dan observasi aku sendiri. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, apa itu gosip? Gosip adalah ketika kamu membicarakan kehidupan pribadi orang, kekurangan atau kesalahan orang yang bahkan sebenarnya itu nggak perlu, nggak menyelesaikan apa-apa, negatif dan judgmental. Gosip mulai ketika empati kamu sudah berakhir. Gosip sama curhat itu beda ya. Kalau kamu curhat, kamu bicaranya itu dengan adanya respect, masih ada hormat terhadap orang yang kamu bicarakan itu. Kamu lebih bahas masalahnya dan perasaan kamu gimana daripada orangnya. Misalnya nih, aku kasih kasus deh di video ini. Misalnya si Budi nggak aktif dalam kerja kelompok. Kalau kamu ceritanya kayak, aduh, aku pusing deh. Gimana ya? Budi belum kerjain apa-apa, deadline-nya juga udah mau bentar lagi. Aku udah coba hubungin si Budi, tapi Budinya belum jawab. Tapi kalau gosip akan terdengar seperti ini. Budi nih bener-bener orangnya pemalas banget. Kok dia bisa sih naik kelas? Pasti dia sengaja tuh nunda-nunda tugas. Itu gosip. Oke, coba kita belah lagi. Kenapa sih banyak di antara kita yang gosip? Manusia itu udah disetting secara natural untuk menyebarkan informasi. Secara alami, kita ada rasa ingin tahu. Dan kadang di lingkungan tertentu, gosip itu udah seperti hal yang normal, bahkan harus kamu lakukan. Bisa aja bagi beberapa orang, gosip itu kayak cara untuk membangun relasi hubungan dengan orang lain. Misalnya kamu lagi di lingkungan baru atau lagi ketemu orang baru, terus ada orang yang mau gosip bareng kamu. Sebenarnya orang itu tuh lagi berusaha untuk membangun relasi sama kamu. Seakan-akan kayak ada pesan tersirat, ini loh aku kasih tahu kamu karena aku percaya sama kamu. Jadi seakan-akan kayak kamu udah sebagian dari sekongkolannya. Terus mungkin kamu bingung nih, kalau memangnya si gosip ini tuh untuk menyebarkan informasi atau bisa aja digunakan untuk membangun relasi dengan orang lain, kenapa kita nggak boleh gosip? Kenapa kamu perlu stop gosip? Wow, ini sebenarnya panjang ya penjelasannya. Tapi intinya, gosip akan merugikan kamu sendiri. Gosip itu bukan sesuatu yang keren. Gosip menunjukkan kalau kamu ada sifat yang kurang dewasa. Coba kamu bayangin pertemanan yang sehat. Apakah mereka akan saling gosipin satu sama lain? Kalau kamu bayangin orang yang dewasa, apakah dia akan gosipin orang, jelek-jelekin orang atau ngerendahin orang lain? Tentu tidak. Dengerin ini. Kalau dia bisa gosip bareng kamu, dia juga bisa gosipin kamu. Itu salah satu fakta yang susah diterima ya. Apalagi kalau kamu gosipnya bareng temen deket kamu. Awalnya mungkin ketika kamu gosip, kamu rasanya kayak seakan-akan kamu semakin deket sama dia. Mungkin kamu merasa dirimu jadi semakin spesial di mata dia. Aku pun juga dulu merasa demikian. Tapi gini kenyataannya, ketika gosip itu sudah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari karakter seseorang, cepat atau lambat kamu juga akan digosipin. Mau kamu baru kenal dia, atau kamu udah lama kenalan sama dia, kalau itu sudah bagian dari karakter seseorang, nanti kamu juga akan menjadi topik pembicaraan dia dengan orang lain. Ditambah lagi, ketika kamu sudah kebiasaan gosip, kadang tuh kayak kamu gak sadar kalau kamu lagi gosip. Karena ini udah kayak hal yang normal bagi kamu. Dan bahayanya ketika kamu sudah anggap ini normal adalah karakter kamu jadi lemah karena kamu gak bisa jaga mulut kamu. Kamu jadi lupa untuk berempati dengan orang lain karena kamu selalu ngejudge orang padahal kamu gak tahu semua faktanya. Kamu jadi orang yang negatif terus karena kamu selalu berkutik di kekurangan orang dan drama yang gak penting. Sorry banget, tapi aku beneran ngomong kayak gini tuh bukan karena aku merasa aku lebih baik. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku bikin channel ini bukan karena aku expert psikolog atau expert soal kehidupan atau aku mau menggurui kamu. Bukan, no. Tapi aku mau sharing praktek pengalaman dan observasi aku dengan harapan aku juga mau belajar banyak dari kamu.
Karena posisinya di sini kita sama-sama murid yang lagi belajar cara menjalani hidup untuk pertama kalinya. Dan kenapa aku kepikiran untuk bikin video spesifik membahas tentang gosip? Itu karena aku juga pernah jadi pelaku gosip. Aku pernah menganggap kalau gosip itu seru. Dan sekarang aku udah rasain perbedaan dampaknya ketika aku gosip dan ketika aku nggak gosip lagi. Dulu aku berada di lingkungan yang toksik di mana gosip itu dilihat seperti sesuatu yang keren, sedangkan menjadi religius itu kayak sesuatu yang cringe. Di lingkungan itu, gosip sudah seperti kayak makanan sehari-hari. Dan aku yang sudah lama di lingkungan itu, aku jadi kebawa arus. Bahkan awalnya aku kayak skeptis kalau gosip itu toksik. Karena dari perspektif aku dulu, gosip itu kayak cara untuk memberi warning ke orang mengenai orang lain. Terus aku mikir, asalkan circle aku solid ya seharusnya nggak apa-apa. Ditambah lagi, aku udah di lingkungan ini selama 7 tahun, dimana aku udah lihat itu kayak keluarga keduanya aku. Jadi pas itu, aku bener-bener anggap gosip itu adalah sesuatu yang normal, bahkan seru. Tapi lama-lama kok jadi ngomongin satu sama lain. Aku pun juga jadi kebawa arus. Yang tadinya mau curhat, tapi kok ujung-ujungnya gosip. Aku beneran buta pas itu, sampai ada kejadian, ada momen di mana aku sadar, ini bukan pertemanan yang normal. Dulu, aku lagi deket sama 2 teman yang berasal dari circle yang sama. Sebut aja A dan B. Singkat cerita aja, di saat itu, si A ada suka sama temen cowoknya si B. Dan temen cowoknya si B ini, dia juga suka balik sama si A. Setaunya si A, si B ini gak suka sama temen cowoknya itu. Tapi pas si B tahu kalau si A ini suka sama temen cowoknya, si B marah. Dan yang dilakukan si B ini adalah dia hampir setiap malam callan sama temen cowoknya itu untuk ngejelek-jelekin si A sampai si temen cowoknya ini udah gak suka lagi sama si A. Akhirnya si B jadian sama temen cowoknya dan mereka suka bangga-banggain hubungannya di depan si A. Dan kamu kebayang gak? Posisinya di sini kita bertiga itu teman. Bukan orang asing, bukan orang baru kenalan, bukan musuh, bukan lawan, tapi teman. Dan aku yang posisinya di tengah-tengah di masalah ini, si A gosipin si B ke aku. Si B gosipin A ke aku. Dan di sini aku baru ngeh kalau ini tuh bukan pertemanan yang normal. Kita statusnya teman, tapi kenapa bisa kayak gini? Pas itu aku beneran merasa aneh, ada perasaan capek juga karena drama ini, dan aku kayak mikir sama diri sendiri, kok aku bisa ikut di masalah beginian. Dan akhirnya, gak lama dari kejadian itu, aku memutuskan untuk taruh batas dan keluar dari grup. Pas itu udah kayak ada 2 pilihan yang jelas di depan mata aku. Pilihan pertama, aku tetap dalam satu grup ini, di mana kita saling ngomongin satu sama lain. Banyak drama-drama. Udah beda prinsip. Atau pilihan kedua, aku keluar dari grup itu, aku mengutamakan kedamaian aku perbaiki lagi diriku sendiri, dan aku menjadi sendiri untuk sementara dulu. Tentunya ya aku ambil pilihan kedua, walaupun pada saat itu juga cukup sulit. Dan kamu tahu hasilnya apa? Si A dan si B tiba-tiba jadi akrab banget untuk gosipin aku. Orang yang saling ngomongin satu sama lain ke aku, akhirnya gosipin aku juga. Makanya aku percaya, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Orang yang gosip bareng kamu, orang yang sama juga akan gosipin kamu. Walaupun ini perasaan yang kompleks, karena kan aku juga udah temenan sama mereka selama 7 tahun. Aku juga ada momen positifnya sama mereka. Tapi nggak sekalipun aku nyesel keluar dari grup itu. Walaupun aku dijelek-jelekin, aku digosipin, disebarin rumor yang enggak-enggak. Aku mendingan di sisi ini, dimana aku bisa memperbaiki diriku, dimana aku bisa membangun hidup yang lebih baik lagi, daripada aku di sisi mereka, dimana aku tahu setelah aku keluar pun pasti mereka juga ada ngomongin satu sama lain. Dan aku nggak mau jadi bagian lingkungan itu lagi. Aku cerita pengalaman pribadi aku bukan bermaksud untuk menyerang siapapun atau membuka luka lama. Tapi aku mau kasih ke kamu contoh yang jelas yang aku alami sendiri. Bagaimana gosip bisa merusak pertemanan. Jujur aku merasa aneh dan awalnya aku ragu untuk ceritain ini. Tapi aku sadar bisa aja cerita aku ini bisa membantu kamu yang mungkin sekarang lagi berada di posisi yang sama kayak aku dulu. Dan aku mau kamu sadar, kalau kamu mau keluar dari lingkungan yang toksik itu sebenarnya nggak apa-apa.
kamu akan baik-baik aja. Kalau kamu sedang berada di posisi yang sama kayak aku dulu, di mana kamu dan teman kamu itu saling gosipin satu sama lain, aku harap kamu bisa refleksi lagi. Karena ini bukan sesuatu hal yang normal. Kamu hanya menghambat perkembangan kamu sendiri. Ketika aku keluar dari grup itu, aku perluas lagi lingkup pertemanan aku jadi semakin sadar kalau dinamika lingkungan sebelumnya aku itu nggak normal. Pertemanan yang sehat, pertemanan yang dewasa, jauh lebih enak daripada pertemanan yang penuh drama dan gosip. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Orang yang gosip bareng kamu juga bisa gosipin kamu. Di Alkitab, Proverbs 16 verse 28, a dishonest person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Atau dalam bahasa Indonesianya, Amsal 16 ayat 28 mengatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Di Alkitab sendiri udah jelas, orang yang curang, orang yang suka gosip itu akan menimbulkan pertengkaran, bahkan memecahkan persahabatan yang erat. Selain ayat ini, masih banyak ayat lain di Alkitab yang menentang gosip. If all of this doesn't convince you to stop gossiping, I don't know what will. Kalau semua hal yang udah aku sebutin di video ini gak meyakinkan kamu untuk stop gosip, aku gak tahu mau bagaimana sih. Tapi aku berharap kamu bisa refleksi lagi, karena aku udah belajar dengan cara yang sulit. Bagaimana cara kita berhenti gosip? Kalau kamu mikir, gimana caranya berhenti gosip? Lingkungan aku semuanya pada gosip, ya otomatis aku ikutan gosip dong. Ketika kamu berhenti gosip, kamu juga akan dikelilingi orang yang gak gosip juga. Aku tahu, gak segampang itu, dan gak semua orang bisa langsung cabut dari lingkungan yang sering gosip. Mungkin itu keluarga kamu, atau teman kerja sama kamu, ya intinya kamu belum bisa langsung lepas lah dari lingkungan itu. Oke, gak apa-apa. Pesan ini masih berlaku untuk kamu kok. Ya, memang faktanya kamu akan lebih mudah untuk berhenti gosip ketika lingkungan kamu pun juga nggak gosip. Aku udah rasain perbedaannya, betapa mudahnya untuk berhenti gosip ketika lingkungan kamu nggak menganggap itu sesuatu yang normal. Tapi kita nggak bisa selalu kontrol orang di sekitar kita kan? Tapi jangan lupa, yang bisa kontrol adalah bagaimana cara kita merespons dan bagaimana cara kita melindungi integritas kita. Ketika orang di sekitar kamu gosip, kamu pertahankan empati kamu, lindungi integritas kamu, dan diam. Kamu cukup jadi pendengar aja. Dan kalau misalnya mereka secara spesifik nanyain bagaimana opini kamu mengenai topik ini, kamu bisa jawab, aku kurang tahu sih kalau itu, aku nggak ada opini soal itu. Atau kamu bisa arahin percakapannya menjadi sesuatu yang lebih produktif. Oh, jadi karena kelakuannya begini, kamu jadi merasa terganggu. Kamu nggak mau omongin itu aja ke dia langsung. Terus gimana kalau misalnya ada orang yang mengganggu kamu? Pasti ada perasaan keinginan yang kuat untuk menghempaskan emosi kamu. Kamu boleh curhat kok, tapi hati-hati. Pertahankan empati kamu, lindungi integritas kamu, dan jangan diakhiri dengan gosip. Misalnya kayak kasus yang aku kasih di awal video deh. Si Budi ini, dia nggak aktif dalam kerja kelompok. Memang benar, di sini posisinya si Budi belum memenuhi tanggung jawabnya dia. Otomatis ya kamu terganggu. Tapi bukan berarti kamu boleh jelek-jelekin atau ngerendahin si Budi. Kita nggak tahu kesulitannya si Budi ini apa, dan apa yang udah dilalui. Dan sebenarnya juga bukan urusan kamu. Perasaan kecewa, capek, dan marah kamu itu valid. Tapi ketika kamu ubah perasaan itu menjadi gosip, menjadi jelek-jelekin dia, ngerendahin dia, itu nggak akan menyelesaikan masalah apa-apa. Kamu malah nambah lagi energi negatif, dan kamu hanya kotor-kotorin reputasi orang, dan juga merusak karakter kamu. Menjadi orang yang dewasa, bukan berarti kamu diem-diem aja, gak mengutarakan opini kamu, gak speak up kalau misalnya ada orang yang berbuat salah sama kamu. Bukan gitu. Menjadi orang dewasa, itu berarti kamu bisa memilih untuk menangani masalah ini dengan tetap menjaga integritas kamu, menjaga hormat kamu terhadap orang lain, dan dengan cara yang lebih solutif. Bukannya malah kamu fokus ke dramanya. Ketika kamu memilih untuk stop gosip, kamu bukannya hanya berbuat baik ke orang lain, tapi kamu juga berbuat baik ke dirimu sendiri. Memang kadang di otak kita tuh secara otomatis ngejudge orang ya. Kadang secara nggak sadar kita lakuin. Tapi bukan berarti kita boleh mengutarakan itu dan gosipin itu ke orang lain. Kita nggak akan pernah tahu cerita fullnya seseorang, kita nggak akan pernah tahu semua yang dia pernah lakuin, dan juga memang itu sebenarnya bukan urusan kita.
Tapi dengan kamu keep in mind, dengan kamu memahami kalau kamu tuh sebenarnya nggak tahu semuanya, kalau kamu tuh juga punya kekurangan, kamu juga pernah melakukan kesalahan. Kita nggak punya hak untuk menjelek-jelekan atau ngerendahin orang. Aku bukannya suruh kamu untuk suka sama semua orang. Kamu boleh nggak suka sama orang itu. Kalau kamu nggak suka sama orang itu 100% haknya kamu. Tapi ingat, kamu nggak punya hak untuk ngejelekin atau ngerendahin dia. We have no right to judge. Memang ini sesuatu yang sulit, apalagi ketika orang itu udah ngejelekin kamu duluan atau ngerendahin kamu, memperlakukan kamu dengan cara yang tidak adil. Aku pun tahu kalau itu tuh sulit. Dari pengalaman aku dijahatin dan direndahin orang, pasti ada perasaan marah, sedih, dan kecewa. Aku sebenarnya bisa aja balas dendam. Aku gosipin mereka balik, aku bocorin semua rahasia mereka. Tapi aku nggak mau balas dendam dengan cara yang sama. Aku nggak mau berkutik di energi yang negatif. Karena kalau aku fokus di balas dendam, aku jelek-jelekin mereka balik, aku gosipin mereka juga. Yang rugi adalah aku. Aku nggak akan berkembang. Luka aku nggak akan sembuh. Hati aku akan tetap pahit. Dan integritas aku jadi nggak terjaga. Dan untuk aku, pengampunan dan kedamaian itu jauh lebih penting. Bukan berarti aku membiarkan mereka memperlakukan aku semaunya. Ketika aku harus tegas, ya aku akan tegas. Ketika mereka mau curangin aku, ya aku akan taruh batas dan cari solusinya apa. Tapi aku nggak akan balas dendam. Ngapain aku buang-buang energi dan waktu aku untuk urusan masalah ini? Mending aku pakai untuk memperbaiki diri. Dan aku janji ke kamu, aku nggak bohong. Hidup kamu akan jauh lebih damai ketika kamu let them. Biarin aja. Fokus dengan kedamaian kamu dan jaga integritas kamu. Jangan menyusahkan hidup kamu hanya karena orang lain atau karena kamu gak bisa meregulasi emosi kamu dengan cara yang dewasa. Homework! Di setiap video, aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu journaling, atau kalau kamu mau juga boleh komen di kolom komentar. Silahkan lepaskan emosi kamu itu. Silahkan lepaskan marah, sedih, dan kecewanya kamu itu. Biasakan keluarin emosi kamu dengan cara journaling, bukan dengan cara gosip. Fokus ke apa yang terjadi, apa perasaan kamu sekarang, dan apa solusinya. Jangan jelek-jelekin atau ngerendahin orang itu. Fokusnya di kamu. Ayo, mulai dari sekarang kita sama-sama belajar untuk lebih dewasa ya. Kamu tahu gak sih, selain gosip, kita sebenarnya sering melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebenarnya nggak seharusnya kita lakukan. Kebiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari, padahal kebiasaan itu tuh malah menyusahkan kita. Kalau kamu penasaran kebiasaan-kebiasaan itu apa, itu akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you. Dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care girlies!